Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. So excited karena ini dia rumah barunya Diera dan Padok. Masih berantakan tapi ini udah jauh lebih baik. Jadi ini di belakang tuh masih banyak barang, terus di depan juga masih banyak barang. Dibanding rumah sebelumnya, rumah yang sekarang tuh kamarnya lebih banyak satu. Jadi ini kamar tambahan untuk kita kerja. Jadi ini space kerja Dira dan di sebelah sana ada space kerja untuk Padok. Dan di video kali ini gue pengen back to the basic, dimana kita bicara tentang budaya Jepang, karena kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngobrolin soal Jepang. Sebelum masuk ke video hari ini, seperti biasa gue mau bacain komen-komen dari kalian. Menurutku, explore atau mencoba hal baru itu silahkan aja, tapi berpikir ke depan untuk jangka panjang dalam hal stability hidup itu sangat penting. Umur juga semakin bertambah, jangan sampai terlena akan sesuatu yang nanti akhirnya kita lupa bagaimana kita harus settle di masa depan dan belajar bertanggung jawab akan hal itu. Termasuk dalam hal tanggung jawab ke keluarga, rumah tetap, tempat tinggal di mana nanti menghabiskan waktu bersama keluarga di masa depan dan juga pekerjaan. Yes, setuju banget. Kita dalam satu titik dalam hidup pasti akan butuh tempat untuk settle, dan begitupun gue, kayak di video ini juga gue udah mention kalau nanti udah punya anak, pasti gue akan settle gitu. Harus pilih satu tempat di mana gue akan settle dan gak akan pindah-pindah kayak sekarang lagi. Tapi karena sekarang ini gue masih usia muda, masih produktif, belum punya anak, gue dan suami juga masih bisa mengambil banyak resiko untuk coba ini, coba itu gitu. Jadi kita melakukan sebanyak-banyaknya yang kita bisa dalam kekuatan kita supaya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Yes, aku setuju banget, zaman sekarang udah beda dengan zaman ortu dulu. Punya rumah atau sewa, hitungannya sama aja sih. Yang penting itu financial independence dulu. Setuju banget. Thank you so much untuk komentar-komentarnya yang sangat luar biasa, dan mari kita masuk ke video hari ini. Jadi waktu pertama kali gue datang ke Jepang, gue tuh cukup dibikin kaget dan membuat orang kaget juga karena nama. Misalnya ada orang Jepang namanya Sato itu family name yang banyak banget di Jepang. Satonya datang dulu, baru nama first name-nya itu misalnya Takuya gitu. Sato Takuya. Tapi kalau di luar Jepang, kayak di negara-negara Eropa atau Amerika, itu first name-nya datang duluan. Jadi kayak Takuya Sato gitu. Sedangkan kita semua tahu ya, kalau di Indonesia itu banyak orang yang nggak punya family name, termasuk saya. Saya tuh Diera Natania full name-nya, dan gue nggak punya family name. Dan itu bikin orang Jepang kaget banget. Dan dari gue bertahun-tahun tinggal di Jepang, family name itu penting banget. Jadi setiap kali kita mau ngurusin berkas, kalau kita nggak punya family name, itu mereka akan sangat kewalahan gitu loh, akan kebingungan. Karena itu benar-benar di luar sistem mereka gitu loh. Dan gue masih inget banget dulu waktu masih di sekolah bahasa, guru gue tuh pernah nanya, family name kamu tuh sebenarnya Diera atau Natania sih gitu, di depan teman-teman gue yang lain. Terus waktu gue bilang saya nggak punya family name, dan satu kelas itu kayak, hah? Nggak punya family name gitu. Di sana ada orang Taiwan, orang China, orang Vietnam, orang Mongolia, dan orang-orang dari kebanyakan orang Asia, dan mereka pun kaget gitu loh. Karena tahu ternyata di Indonesia ada orang-orang yang tidak punya family name. Jadi gue tuh selalu mengusulkan kepada teman-teman gue yang lagi pada hamil, baru mau punya anak gitu ya, untuk sebisa mungkin kasih family name untuk anak, supaya nanti kalau misalnya di masa depan kan kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Siapa tahu anak ini mau tiba-tiba ke luar negeri gitu, pindah ke luar negeri dan butuh family name, kita nggak tahu. Jadi lebih baik sebelum semuanya terlambat, tolong kasih anak-anak kita nanti family name. Tada, jadi ini dia beberapa paket yang baru datang hari ini. Nah, tapi untuk barang yang satu ini, gue mau bener-bener be careful banget. Karena sekarang tuh di daerah Jepang, Korea, dan China lagi heboh banget sama tokojirami. Gue nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Jadi itu tuh kayak binatang kecil banget, serangga kecil banget gitu, yang bener-bener merajalela. Waktu itu sempat ada beritanya di Paris, orang-orang pada buang-buangin kasur karena si tokojirami ini, dan udah masuk ke China juga, ke Korea juga, sekarang lagi heboh banget. Baru mau masuk ke Jepang juga. Jadi ini barang karena pengirimannya dari China, jadi gue mau semprot dulu supaya aman.
Barangnya cuma segini tapi boxnya segini guys. Jadi ceritanya gue nih iseng beli di Yahoo Auction. Gue penasaran gitu loh barang-barang di situ bagus atau enggak. Ini kan pre-love ya, dan gue beli harganya kayaknya cuma sekitar 500 ribuan dan ini Gucci asli. Dan ternyata kondisinya jauh lebih bagus daripada yang gue bayangkan. Yang kedua adalah budaya belajar. Di sini gue mau jelasin lebih ke mindsetnya orang Jepang ketika belajar. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu kalau orang Jepang tuh memang kelihatannya suka belajar gitu loh, suka membaca, suka belajar, dan di sini juga minat bacanya masih tinggi. Terus even nih di tempat gue kan tinggalnya di pinggiran banget kan, tapi masih punya perpustakaan dan setiap weekend tuh masih rame banget, terutama sama anak-anak kecil. Jadi memang negara Jepang ini dari kecil entah itu dididik supaya suka membaca, atau memang dia dari lahir suka membaca kayak genetik or something gitu. Gak ada yang tahu sih sebenarnya. Cuma satu hal yang gue ngeh adalah perbedaan terbesar antara cara belajar orang Jepang dan diri gue sendiri adalah kalau diri gue ya, fokus belajarnya dulu tuh ke hal yang jauh dan besar. Tapi kalau kebanyakan orang Jepang itu fokus belajarnya ke hal yang dekat dan kecil. Dulu ketika gue masih SMP, SMA, gue tuh diajarkan oleh sekolah maupun keluarga itu untuk memiliki mimpi yang besar. Misalnya, gue dulu pengen jadi dokter gigi. Jadilah dokter gigi yang paling hebat di Indonesia, di dunia kalau bisa. Dan di sekolah dibilangin lagi sama guru, kamu kalau punya mimpi itu harus besar. Jadi kalau misalnya jatuh, nggak jauh-jauh. Dengan kata lain, kamu akan tetap sukses gitu loh. Meskipun nggak nyampe ke goal yang sebenarnya. Dan sebenarnya ini tuh bukan hal yang salah ya guys. Cuma kebetulan, gue ternyata tidak cocok dengan didikan yang seperti itu. Terpressure banget, karena gue anaknya juga lumayan ambis gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir, karena mimpinya tuh terlalu besar dan terlalu jauh, gue nggak tahu jalan mana yang harus gue lalui. Ini step selanjutnya tuh apa gitu loh, supaya gue bisa mencapai mimpi tersebut. Gue tuh kayak buta gitu, karena terlalu jauh dan terlalu besar mimpinya. Nah, kemudian gue nyemplung langsung di Jepang, dan gue melihat cara orang belajar di sini, ternyata mereka tuh fokusnya lebih ke hal-hal yang kecil justru. Gue inget banget profesor gue itu dulu selalu ngomong hal yang menurut gue aneh banget setiap kali dia ngajar. Jadi dia ngajar 90 menit dan dia selalu bilang, hari ini yang harus kalian hafalkan atau harus kalian ingat dan pahami gitu ya, itu cuma ini aja gitu. Satu slide itu dia kasih lihat, ini aja. Yang lain kalian lupa nggak apa-apa, tapi yang penting ini kalian harus ingat gitu. Terus gue bingung, 90 menit ngajar, cuma perlu ngafalin yang satu ini. Terus gue juga pernah ngobrol gitu ya sama si Padok nih, karena dia suka banget belajar setiap hari, dia nggak pernah bolong gitu belajar. Setiap hari kalau aku tahu satu hal aja lebih banyak daripada hari sebelumnya. Jadi nanti ketika 1 tahun kemudian, dia tuh jadi tahu 365 hal lebih banyak daripada dia di tahun sebelumnya. Tapi balik lagi ya guys ke orangnya masing-masing. Ada orang yang memang lebih cocok dengan cara digembleng gitu. Tapi ada juga orang yang lebih cocok dengan cara yang lebih halus gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semua orang. Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Jadi ini dia belanjaan gue di Shein. Semuanya barang ya guys. Dan menurut orang Jepang, Shein tuh kayak Shopee-nya orang Indonesia kali ya. Soalnya harganya tuh murah-murah. Dan memang kualitasnya nggak sebagus made in Japan, tapi cukup lah, soalnya nggak begitu perlu yang mahal-mahal juga. Kayak misalnya nih, Post-it kayak gini, kan nggak perlu yang terlalu mahal gitu loh. Dan yang paling bikin gue excited adalah ini, nampan. Gue udah ngincar nampan ini dari lama banget. BTW yang kecil ini adalah adukan. Kalau gue mau bikin dressing untuk salad, biasanya butuh adukan yang kecil, jadi beli. Kayak satu budaya lagi yang lumayan kontroversial kalau diomongin, itu sebenarnya adalah tinggal bareng sebelum menikah. Itu umum banget di Jepang. Gue akui memang budaya ini tuh beda banget ya sama budaya di Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan kita sebelum menikah ya nggak boleh gitu loh tinggal bareng. Karena di Indonesia kan kental banget gitu agamanya. Tapi kalau di Jepang biasanya orang kalau udah pacaran, ya biasanya udah melakukan hal seksual, dan gak aneh juga kalau misalnya mereka tinggal bareng. Jadi menurut gue satu respon yang salah ketika kita melihat perbedaan budaya seperti ini adalah kita tuh judge, ih orang Jepang tuh belum nikah udah tinggal bareng, dasar pembuat dosa apa segala macam gitu.
gak sedikit ternyata orang yang ngomong kayak gitu di depan mata gue langsung gitu loh. Tapi menurut gue itu adalah sesuatu yang kita nggak boleh judge. Karena ini adalah perbedaan budaya dan kita punya alasan kenapa di Indonesia, orang-orang Indonesia itu tidak boleh tinggal bareng sebelum menikah. Dan orang Jepang pun punya alasan dia sendiri kenapa dia diperbolehkan untuk tinggal bareng sama pacarnya sebelum dia menikah gitu loh. Dan kita nggak bisa judge karena itu adalah kepercayaan masing-masing gitu. Dan meng-acknowledge kalau adanya perbedaan budaya seperti ini di Jepang, itu bukan berarti kita mendukung loh ya. Kita hanya meng-acknowledge, kita cuma mengetahui adanya fakta seperti ini dan cukup sampai di situ. Soal kita mendukung atau tidak, ya itu terserah orangnya masing-masing. Karena pada dasarnya setiap manusia kan punya hak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing dan kita sebagai orang lain itu harus respect sama keputusan tersebut. Udah jam makan siang, waktunya kita makan burger yang udah gue bikin kemarin. Jadi di Jepang tuh ada satu menu namanya hambagu. Itu patty-nya burger. Makan siang udah jadi. Ada lettuce, mini tomat, dan hamburg. Ini dressing favorit gue dari QP. Gak boleh terlalu banyak, nanti terlalu asin. Anyway, yang selanjutnya gue mau ngomongin soal makanan. Jadi gue ngerasa budaya makan di Jepang dan di Indonesia tuh memang beda banget. Karena mungkin kita semua juga tahu kalau di Indonesia kebanyakan makanan-makanan itu rasanya pekat gitu. Bumbunya medok. Dan kita punya rempah-rempah tuh banyak banget. Indonesia tuh kaya gitu loh akan rempah-rempah. Makanya makanan-makanannya tuh punya cita rasa yang sangat khas dan banyak gitu loh. Tapi sedangkan di Jepang, kita tuh kayak cuma punya shoyu, mirin, alkohol, miso, garam, udah. Kayak semua masakan-masakan di Jepang tuh berputar di antara ini aja. Ternyata orang Jepang itu sangat suka menikmati rasa asli dari sebuah bahan makanan. Jadi contohnya nih, kalau misalnya kita ke steakhouse, kita kan makan steak yang kualitasnya bagus gitu ya. Dan chefnya tuh pasti menganjurkan cuma pakai lada dan garam aja. Gak usah pakai yang lain-lain. Karena rasa dagingnya itu udah enak banget. Sama halnya kayak di Jepang, jadi bahan-bahan yang ada di supermarket Jepang tuh gue merasa kayak ini bahannya udah premium gitu. Bagus, bahannya tuh enak. Alhasil sekarang setelah bertahun-tahun tinggal di Jepang, lidah gue tuh udah kebiasaan makan makanan yang bumbunya minim. Sejujurnya gue suka sih sama diri gue yang sekarang, karena selain lebih sehat untuk tubuh kita, karena kalau kebanyakan garam juga kan nggak bagus ya, apalagi lemak gitu, itu benar-benar nggak bagus banget untuk tubuh. Dan kedua, ketika gue lagi jalan-jalan ke suatu tempat gitu ya, gue tuh jadi lebih bisa enjoy ketika makan makanan khas dari tempat tersebut. Tapi jangan salah tangkep, menurut gue pemakaian banyak bumbu-bumbu, rempah-rempah itu bagus banget, cuma segala hal yang terlalu banyak itu tidak baik. Jadi seandainya kita mau makan soto ayam, ya udah pakai bumbunya secukupnya aja gitu loh. Jangan terlalu banyak pakai cuka, terlalu banyak pakai garam, terlalu banyak pakai kecap manis dan lain-lain. Jadi lama-kelamaan nih, lidah kita yang udah terbiasa dengan bumbu-bumbu yang pekat ini, ketika kita keluar negeri, kita jadi nggak bisa enjoy sama makanan di luar. Oke, waktunya untuk makan siang. Dan terima kasih banyak teman-teman udah nemenin hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!